Oke. Beraman gak, Bra? Aman, aman. Udah di record. Oh, udah. Ngomong Hmm. dong. Oke. Mari kita mulai video Mas ini. Jadi sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelas Mas Day dan kami akan membuat video mengenai tentang desain yang telah kami rancang per kelompok masing-masing dan akan kami presentasikan. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan, aku Kristo, biasa dipanggil itu, dengan NRP 50 19 24 1135. Hmm. Kenalin, aku Reski Olekesha dengan 3 digit NNP terakhir 180 dari kelompok satu. Halo, perkenalkan semuanya. Nama aku Kiara dengan NRP 3 digit lahir 006 dari kelompok satu. Perkenalkan, nama aku Aldafira Vanjuratria, NRP 041 dari kelompok satu. Perkenalkan nama saya Fandi Fadila dengan nomor NRP belakang 053 dari kelompok satu. Oke, bisa dilanjut ke kelompok nomor 2. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, aku Vita Vela Dramiwan dengan NRP 3 digit belakang 169 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Anindya Zalfa Putri Haji, nama saya Anindya Zalfa Putri Haji, dan NRP terakhir 171 dari kelompok 2. Kenalkan, nama saya Safiuddin Misbah, NRP 5019241105 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Lukman Fajar Suryana, NRP 5019241172 dari kelompok 2. Silakan untuk dilanjut kelompok 3, boleh perkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan saya Irfan dengan NRP 5019241114 dari kelompok 3. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibra Pratama, dengan NRP 052 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fatir Nufal Kolbe dengan RP 058 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Elsa Medina Betul Fajar dengan NRP 5019231179. Saya dari kelompok 3. Oke, karena semuanya udah perkenalan, eh, boleh nih sedikit kita ceritain lah masalah tentang apa aja yang udah kita kerjakan sebelumnya. Eh, Kira-kira ada nggak ya kelompok yang mau duluan nih ngasih tahu mereka habis ngerjain desain apa sih? Ayo guys. Atau enggak dimulai dari kelompok satu aja ya. Oke? Sip? Sip. Oke, aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Aman, aman. Oke. Oke, boleh untuk kelompok satu bisa dijelasin hasil diskusinya yang kemarin
sudah kita kerjakan ya. Boleh dimulai. Oke. Oke. Izin masuk semuanya, aku Kristo dengan RP 135. Di sini aku menjelaskan tentang yang bridge stack sama boot stack. Jadi yang pertama ada bridge stack itu sebagai fungsi navigasi dan kendali kapal. Jadi di lantai itu ada 4 fasilitas WC, ada empat fasilitas shower, ada 2 fasilitas wastafel. Lalu di Botek juga ada area, ada 4 WC sama, ya ada 5 WC sama ada 5 shower. Nah itu fungsinya sebagai area lifeboat atau titik evakuasi di lantai itu. Alasannya itu untuk mendukung kru atau penumpang. Dan di situ juga ada buat tempat peristirahatan setiap para kru. Itu mungkin bisa dilanjut sama teman saya. Oke, lanjut. Jadi di sini setelah ada bridge deck itu ada boat deck, terus kemudian ada poop deck. Di mana fungsi dari poop deck ini merupakan akomodasi kru mesin atau area kerja dari eh, kerja kru mesin, di mana fasilitasnya itu terdapat 6 WC dan juga 5 wastafel. Dan kenapa dan pub deck ini itu biasanya tuh banyak kru yang kerja di Buritan. Terus juga karena banyak kru yang kerja di Buritan sehingga eh, buat masalah untuk ke WC ataupun ke wastafel itu dibikin jadi aksesnya itu lebih cepat. Makanya kenapa di pub deck ini lumayan banyak lah WC-nya. Terus ada main deck. Main deck ini fungsinya untuk geladak utama atau pusat aktivitas. Untuk fasilitasnya yaitu ada 4 WC, 4 shower, 4 wastafel, dan 3 mesin cuci. Untuk alasannya yaitu untuk pusat akomodasi dan aktivitas kru. Oke, selanjutnya yaitu sistem pompanya. Untuk seawater itu untuk saluran dari water closet, dan yang fresh waternya itu untuk wastafel dan shower. Baik, selanjutnya di sini sendiri dari kelompok kami itu menyediakan konsep redundansi atau cadangan, di mana ini merupakan ketersediaan unit atau backup agar sistem tetap berjalan jika unit utama itu gagal alias pompanya. Jadi, kami menyediakan 2 pompa untuk fresh water dan juga 2 pompa untuk seawater. Namun yang bergerak tetap yang utama. Jadi seandainya salah satu dari pompa itu mengalami kerusakan, itu bisa ada satu yang standby. Kemudian tujuan utama dari redundansi ini sendiri yaitu menjamin suplai air tidak terputus. Kemudian memperpanjang umur pompa karena bergantian dan memudahkan perawatan tanpa mengganggu operasional. Nah, jadi eh, buat kesimpulannya dari desain kita itu setiap deck itu mempunyai fasilitas yang sesuai dengan fungsi dan juga jumlah kur yang ada di dalam kapal itu sendiri. Contohnya kayak WC, shower, wastafel, dan laundry juga. Terus juga sistem ini tuh bergantung pada sistem distribusi air yang dipompa. Yang tadi kita udah sebutkan yaitu konsep redundansi, di mana redundansi ini pompa itu wajib ada untuk menjamin air itu bakal selalu tersedia di dalam kapal. Dan juga bakal lebih terjamin lah di seluruh kapal itu di deck-decknya itu bakal ada airnya, terutama saat operasi penuh atau kondisi darurat. Jadi kapal ini masih tetap bisa mendistribusikan air dengan baik dan benar.
Oke, karena pemaparan dari kelompok satu udah, kita bisa lanjut ke kelompok dua. Sorry, sebelumnya izin masuk, aku Lukman, NPAK 172. Aku mau nanya, ini berarti kita presentasi dulu, baru dikomenin atau, maksudnya presentasi semua dulu baru dikomen atau satu-satu kayak presentasi dikomen gitu ya sebelumnya? Sebenarnya terserah aja sih, tapi karena ini banyak yang harus dikejar ya Kak. Jadi ya udah aku balikin ke kalian deh. Menurut kalian enaknya gimana? Mau presentasi tanya apa? Presentasi semua tanya. Nah, gitu. Oh, Karena aku di izin sini masuk. kan juga konsepnya kan emang tanya jawab ya, gitu maksudku. Kayak ya aku balikin deh ke kalian mau gimana. Misi-misi mau masuk. Eh, buat tugas itu bukannya kita yang pertama tuh analisis dari gambar IPID dulu ya? Setahu aku juga gitu sih. Yang pertama Oh itu iya ya. analisis gambar dari PAED, baru yang kedua itu kita buat kayak misalkan di gambar yang dari PAED itu ada kayak problemnya. Nah, terus solusi kita apa di gambar yang kita bikin? Gitu sih setahuku. Berarti ngulang nih ya Kak. Ya. Lanjutnya nggak apa lanjut? Lah, Nah, lanjut. lanjut nggak apa-apa. Berarti Maksudnya lanjut Tapi jelasin yang pertama. berarti ini aku ngulang ngejelasin yang Pak Ede. Ya, Ya, desainnya nggak usah. Oh, ya udah, bentar ya. Aku buka dulu yang Pak Ede ya. Hmm. Sabar ya. Aku capek, Rek. Ya. Begini, Cuk. Cik. Oh, ini gambarnya burik anjing. Tapi gambarnya burik. Nggak apa ya? Gini ta. Nggak apa ya? Zoom apa enggak? Agak di zoom aja kayak. Gini ta. Iya boleh. Gini. Gini ya. Ya udah nanti tolong di-cut ya videonya. Oke. Yap. Ya, sekarang bisa dilanjut ke kelompok dua ya. Nanti buat ini yang apa kelompok satunya nyusul di akhir. Ya, kelompok dua silakan memaparkan eh, apa silakan memaparkan apa yang kalian diskusikan dalam kelompok ini. Menurut kalian gambar Pak Ede ini gimana?
Oke, silakan dimulai. Dan nanti kalau misalkan ada interupsi dari kalian semua, itu nanti tinggal ngomong aja, ya, Re. Di sini sesinya diskusi kok, tenang aja. Oke, sebelumnya aku izin saya skin dulu ya. Oke, aman Lukman, udah kelihatan share screen-nya. Perkenalkan semua, saya Zalfa dengan NRP 171. Ini adalah hasil dari desain kami yang telah kami bahas. Untuk desain ini, kami ini ngambilnya dengan konsep circular looping piping system, di mana ini tuh kita itu lebih ke arah konsepan, di mana aliran fluid ini nggak hanya dari satu arah, tapi dari dua arah, nggak hanya dari kiri. Kalau dari Pak Ede, kita juga ada yang dari kanan. Kenapa? Karena untuk mengurangi kehilangan tekanan. Jadi kita itu menjamin kontinuitas aliran itu walaupun walaupun nanti semisalnya worst case ada gangguan pada satu jalur. Nah, sehingga dari konsep kita itu bisa meningkatkan efisiensi distribusinya itu sendiri. Mungkin aku agak nambahin sedikit yang kami analisis dari gambar yang dikasih oleh Pak D. Nah, jadi di gambar Pak D itu ada kita tuh dikasih gambar freshwater sama seawater supply system. Nah, di gambar Pak D itu ya kayak biasa lah ada dari tangki buat ngambil air dari seawaternya, terus ada pompanya, ada ada apa juga ada valve-nya. Nah, terus menurutku dari analisis yang kami dapat dari gambar yang di sini tuh, kalau semisalkan salah satu kamar ada duluan yang membuka keran, menurut kami tuh di kamar sebelah-sebelahnya ini bakalan tekanan airnya atau kayak air yang ngalir itu lebih sedikit dibanding kamar yang ini. Kenapa? Karena waktu eh, di kamar di sini tuh kerannya dibuka, otomatis tekanan itu bakal keluar di sini semua. Nah, untuk masuk ke kamar-kamar yang lain itu bakalan berkurang sehingga akhirnya kayak ngalirnya itu ada yang di sini kencang, makin ke kanan itu makin kecil. Kalau dari analisis kelompok kami sih gitu. Nah, sedangkan selanjutnya itu kami mau bahas inovasi yang kami tawarin kayak bukan inovasi tapi mungkin kayak lebih ke solusi desain dari yang dikirim oleh Pak Ade ini. Mungkin bisa saya skin untuk desainnya. Nah, mungkin ini merupakan desain yang kami tawarkan mungkin jadi kayak solusi agar kayak dari analisis kami kan desain yang dari Pak Ede itu tekanan itu yang makin ke kamar yang paling kanan itu makin sedikit. Nah, jadi solusi yang kami bawa itu namanya circular loop. Nah, mungkin
bisa dijelasin sama Ovid. Halo, halo, suaraku tes ada nggak? Ada Wid. Ada. Nah, aku di sini mau jelasin kayak circular loop itu apa sama sekalian tujuannya. Nah, intinya dari kelompok dua ini bikin desain kayak gini. Yang pertama itu kita juga lihat yang udah dijelasin sama Lukman dari apa desain dari Pak Ide itu kayak cenderung lebih tekanannya lebih kenceng, otomatis lebih kenceng dari yang ruangan paling kiri kan, soalnya itu ruangan terdekat dari pipa, gampangnya pipa utama buat nyalurin si airnya. Nah, kelompok kita itu bikin gimana caranya si air ini tekanannya tekanannya bisa sama, biar nanti apa juga berpengaruh buat contoh contoh semisal si kondisi pada kondisi ini si apa namanya toilet-toilet ini sama ruangan-ruangan lainnya penuh. Nah, itu juga nanti takutnya yang paling kanan kalau dari apa desain sebelumnya yang desainnya Bapak Ede dari kelompok kita takutnya nanti ya yang ruangan paling kanan itu tekanannya kurang dan jadi buat gak nyaman buat pemakaiannya. Jadi kita bikin desain ini biar tekanannya sama dan kalau kondisi lagi penuh atau lagi rame dipakai, jadi biar biar semuanya juga ngerasain kenyamanannya. Nah, tujuannya itu ya tekanannya biar ruangan paling kiri sama paling kanan itu ruangannya apa itu tekanannya sama. Dan dan ini juga dari desain kita ini karena loop ya. Jadi juga bisa menghemat air. Otomatis kalau semisal semisal dari desainnya Bapak Ide tadi eh, ruangan yang paling kiri semisal kenceng nih, lagi dinyalain kan otomatis keluar airnya banyak. Dan kalau dari keluar airnya banyak itu kan pasti ada kapasitas 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 tiap-tiap orang kan buat pemakaiannya. Nah, itu juga bisa jadi inefisiensi juga. Nah, takutnya nanti terbuang sia-sia dan juga ngabisin kayak penyimpanan air. Nah, apalagi kan ada wastafel juga kan. Nah, wastafel itu pasti kalau dari ruangan-ruangan ini wastafel yang otomatis wastafel, shower, sama ada ruangan laundry ini yang paling kenceng. Kalau buat di kloset-kloset kan tidak nggak terlalu kenceng kan juga. Terus juga apa semua orang atau kru-kru yang makai itu jadi nggak kayak kayak apa ya kayak rebutan ruangan paling kiri, soalnya nanti takutnya kalau semisal semisal lagi pakai kloset tapi kebetulan klosetnya paling kanan kan nggak enak juga kan jadinya. Nah, makanya itu biar kita juga efisiensi efisiensi dari tekanan air yang sama, terus juga apa namanya kenyamanan dari pemakaian ruangan-ruangan toilet ini sama dan lain-lain ruangan lainnya, sama juga efisiensi penghematan air bersih juga. Jadi mungkin bisa dilanjutin sama Vea. Sekian dari aku. Terima kasih. Jadi untuk langkah kerja pada sistem kami ini ada tiga, yaitu yang pertama prinsip loop. Pipa dirangkai membentuk loop atau lingkaran tertutup yang menghubungkan semua titik pipa. Dan yang kedua ada tekanan sama rata, yaitu alir mengalir dari dua arah, kiri dan kanan, sehingga tekanan didistribusikan secara seimbang ke setiap pipa. Dan yang terakhir ada aliran, yaitu tekanan air berputar dalam loop sehingga tidak ada titik yang kekurangan tekanan saat keran dibuka. Eh, jadi untuk kesimpulan keseluruhan yaitu sistem loop ini menyeimbangkan tekanan air di pipa dengan menambahkan loop di sisi kanan sehingga air mengalir rata dan konsisten. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Sekarang
kita lanjut dulu aja kali ya ke kelompok selanjutnya. Silakan memberikan penjelasan ya. Udah ada gambarnya belum? Udah aman. Oke, mungkin dari kelompok 3 mau ngejelasin tentang desain apa yang udah kita buat. Jadi sebenarnya untuk aliran pipanya itu tidak ada perbedaan ya. Yang mau ketekanin itu pada gambarnya Pak Ede, eh high sea chest ataupun low sea chest kan gunanya untuk menghemat fresh water tank ya. Dan kami kira tuh eh, kurang optimal karena penggunaan apa seawaternya itu cuma buat flush dan bukan untuk untuk itu kita bikin solusi buat bikin nambahin komponen yang namanya reverse osmosis. Jadi reverse osmosis itu apa? Jadi itu eh gimana ya ngomongnya? Metode penyaringan air laut dan filternya itu sangat halus sehingga air murni itu bisa apa namanya? Bisa lewat, sedangkan partikel seperti garam, bakteri ataupun yang lain itu bisa kesaring dan eh, itu kita simpan ke fresh water. Lalu kita ke semua peralatan sanitasi jadi mungkin itu sih yang kita tekanin di sistem apa namanya piping and instrumentation diagram kita. Oke, mungkin yang lain ada tambahan, Fatir, Ibra ataupun yang lain. Mungkin aku mau nambahin ini ya, cara prinsip kerjanya si osmosis ini. Jadi secara alami itu osmosis terjadi ketika air bergerak dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi pekat melalui membran sempir maple. Pada reverse osmosis ini prosesnya ini dibalik dengan memberi tekanan tinggi pada air yang berkonsentrasi tinggi. Jadi misalnya air laut atau air kotor sehingga air dipaksa melewati membran semi permeable. Jadi hasilnya molekul air murni ini bisa melewati membran sedangkan garam, mineral, bakteri dan kontaminan lainnya tertinggal. Untuk komponen utama sistem RO ini yaitu pompa itu akan memberikan tekanan tinggi supaya air itu bisa melewati si membran. Jadi terus langkah selanjutnya membran si RO ini ngefilter utama dengan pori-pori sangat kecil yaitu kurang lebih 0,001 mikron dengan pre-filter sedimen atau karbon aktif dengan menyaring kotoran besar dan klorin sebelum post filter dan meningkatkan kualitas rasa dan kejernihan air. Mungkin dari aku itu, dari teman-temanku yang lain mungkin ada yang mau nambahin. Halo, mungkin aku mau sedikit tambahin ya tentang beberapa komponen yang muncul di desain yang kami buat. Jadi yang pertama itu ada low sea chest dan high sea chest. Jadi membuat apa sih itu tuh? Jadi sebagai inlet untuk ngambil air laut. Terus ada reverse osmosis unit. Jadi ini tuh fungsinya itu sebagai inti sistem penyaring untuk menghasilkan fresh water. Lalu ada air receiver yaitu untuk sistem kontrol pneumatik. Lalu ada fresh water tank yaitu sebagai tempat penampungan hasil air tawar dari RO ini. Terus juga aku mau nambahin ya, jelasin tentang desain ini. Jadi hmm, sebenarnya aku mau ini sih ngejelasin tentang sistem kerjanya. Jadi pertama itu kayak air laut tuh diambil ya melalui si chest, terus diolah di reverse osmosis unit ini. Jadi air laut dipompa ke unit RO dengan tekanan tinggi. Terus membran RO itu nyaring garam, ion dan kontaminan. Jadi ngasilin air tawar. Terus eh, terdapat valve sensor sensor tekanan dan kontrol pneumatik. Jadi untuk ngalirin tekanan serta otomasi proses.
Terus selanjutnya itu ada di penyimpanan ya. Jadi air tawar itu menghasilkan proses ditampung dalam freshwater tank untuk digunakan di kapal. Misalnya kayak untuk konsumsi dapur atau disimpan dingin. Terus aku mau jelasin keuntungan menggunakan reverse osmosis ini. Yang pertama itu bisa ngasih air yang sangat bersih. Jadi RO ini mampu nyaring hingga 95 sampai 99% garam terlarut. Terus yang kedua, jadi nggak perlu pakai bahan kimia yang banyak. Berbeda dengan proses distilasi atau change treatment. Jadi RO tuh kayak cuma butuh filter, membran ya, dan tekanan sehingga penggunaan bahan kimia lebih sedikit. Terus efisiensi energi lebih baik dibandingkan dengan distilasi termal yang butuh panas besar. Jadi RO ini lebih hemat energi karena cuma manfaatin pompa bertekanan. Terus perawatan dan pemeliharaan itu mudah. Jadi proses otomasi jadi memungkinkan pengoperasian yang sederhana. Terus perawatan biasanya cuma berupa kayak mencuci membrannya aja dan pergantian pergantian filter. Mungkin itu aja sih pendapat atau dari aku. Mungkin Mbak Baca bisa jelasin lebih lanjut. Kalau aku mungkin jelasin ini ya, ngasih tambahan sedikit. Kan semua itu kan gak ada yang sempurna. Pastinya dari sistem ini nih ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri dari sistem ini nih ada di pemborosan air, terus penghilangan mineral bermanfaat, biaya tinggi sama memperlambat penyaringan, terus membutuhkan ruang. Buat solusinya sendiri, yang pertama buat yang pemborosan air, yang pertama itu eh, solusinya mm, bisa mempertimbangkan sistem RO ramah lingkungan seperti yang menggunakan teknologi yang lebih efisien dan membuang lebih sedikit air. Terus pasang pompa pendorong pada filter RO untuk meningkatkan efisiensi pemulihan air. Terus yang kedua bisa agar mineral yang terkandung di airnya itu tidak hilang. Jadi bisa menambahkan filter remineralisasi ke dalam sistem RO untuk mengembalikan mineral penting dan menyeimbangkan pH air. Terus karena sistem RO ini membutuhkan air yang sangat banyak, jadi biayanya kan pasti tinggi. Eh, untuk solusinya itu bisa mempertimbangkan sistem RO tanpa tangki yang lebih efisien secara biaya jangka panjang. Terus habis itu dari semua solusi itu, kemudian lakukan pemantauan rutin, ganti cartridge filter sesuai jadwal, dan berikan edukasi kepada anggota keluarga tentang penggunaan air RO yang tepat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Mungkin cukup itu dari aku.
Oke, selanjutnya kita akan melanjut mengulas desain dari punyanya Pak Ide ya teman-teman. Jadi mungkin minta tolong buat Kesha bisa menampilkan desainnya Pak Ide. Oke, jadi eh, dari semua solusi yang atau inovasi yang kita buat, kita akan bahas terlebih dahulu. Menurut kalian teman-teman, eh, Mbak dan teman eh, menurut kalian desainnya Pak Ede ini kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana? Mungkin ada yang bisa mau bantu menjawab. Aku mungkin bisa eh, ngasih pernyataan. Aku Anindya, NRP 171. Yang pertama itu dari desain PD, salah satunya wastafel terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau wastafel terlalu banyak, kadang tuh ada kemungkinan space-nya, apa namanya, kita tuh makan banyak space. Dan kalau semakin banyak space, dari satu ke satu yang lain wastafel itu butuh pipa yang lebih panjang. Jadi bagaimana kalau misalkan kita itu dari PD itu apa dari desain PD itu ada pengurangan jumlah wastafel sehingga distribusi apa namanya jumlah pipa untuk distribusi air atau aliran itu tidak terlalu banyak makan banyak space yang ada, seperti itu salah satunya. Apakah ada yang lainnya, atau ada yang ingin menyangga? Oke, mungkin dari aku ya. Eh, dari aku mungkin dari gambarnya PED ini kegunaan si waternya tuh cuma buat satu komponen sanitasi, cuma buat flush di WC sih. Sedangkan fresh water kan dari tangki ya. Itu komponennya banyak, eh, bakal kekuras habis lah penggunaan fresh waternya ini. Sedangkan kan kalau air laut kan bisa diambil dari laut kan. Nah, itu tuh cuma dikit-dikit aja, cuma buat flush WC doang. Oke, mungkin segitu sih. Ada ya? Apakah ada yang ingin menambahkan, dari kedua pertanyaan tersebut? Yang pertama, wastafel terlalu banyak sehingga terlalu banyak space sehingga membutuhkan lebih banyak pipa. Yang kedua, kegunaan seawater cuma hanya untuk WC, sedangkan komponen untuk seawater itu banyak. Apakah ada yang ingin tambahkan atau ada yang ingin menyangga, Mbak Rek? Mungkin aku mau nambahin sih, kayak ada lagi kekurangannya. Mungkin menurutku ya, jadi kekurangannya itu tentang komplektivitas jalur FIFA. Jadi jalur pipanya tuh kayak terlalu panjang dan bercabang di beberapa deck, yaitu kayak di bridge, board, pop, and main. Jadi ini tuh bisa kayak ningkatin head loss, tuh kehilangan tekanan dan kayak membutuhkan pompa dengan daya yang lebih besar. Terus juga di sini eh, cuma ada dua hydroport pump, freshwater dan seawater. Jadi kalau salah satunya gagal, distribusi air bisa terganggu. Mungkin itu sih dari aku.
Oke, ada yang ingin menambahkan lagi, Rek? Apakah ada yang ingin menambahkan, Pak, dan teman-teman? Kamu ada tambahan nggak tuh? Kalau sebenarnya dari aku, ini sih, sebenarnya agak sama dengan Fatir. Sebenarnya pompa yang di desainnya Pak Ide itu cuma ada satu, tapi sedangkan eh, DC water maupun fresh waternya itu cuma ada satu pompa. Sedangkan itu digunakan untuk pipa yang panjang dan kegunaan yang sangat banyak sehingga membutuhkan daya yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya terjadi kerusakan tiba-tiba, itu kan sehingga contoh fresh waternya tiba-tiba rusak, pompa fresh water tiba-tiba rusak, otomatis kan satu pompa itu yang mendukung untuk semua air fresh water di kapal tidak bisa berjalan sehingga tidak bisa menggunakan shower ataupun wastafel. Begitu juga dengan WC. Itu sih yang dari aku. Oke, apakah dicukupkan, Rek? Cuman itu aja atau ada lagi? Aman? Oke, aku rasa itu aja ya, Rek. Untuk desainnya Pak Ide eh, yang kita ulas pada malam hari ini. Nah, untuk solusinya, sekarang kita akan menuju ke solusinya. Menurut teman-teman semua, menurut teman-teman dan Mbak, eh, menurut kalian ini setiap masalah yang ada di desainnya Pak Ide, eh, solusi apa yang sorry, inovasi apa yang bisa, inovasi dari kelompok kalian eh, yang bisa membantu dari kekurangan Pak Ide? Apakah ada yang ingin mengajukan inovasi dari desain kelompoknya sehingga inovasi tersebut bisa meminimalisir kekurangan dari desainnya Pak Ede? Halo, halo, halo. Halo, boleh? Halo, Bit. Ah, mana- ada suaraku kah? Ada Ada Bit. Mas Abu. Ada. Ah, ini saya nunggu Lukman. Man, bisa share screen nggak? Apa nggak usah share Yuk, screen ya? langsung aja, Bit. Langsung aja ya. Diskusi ya kalau misalkan tadi udah. Nih, eh, kalau dari kelompok dua sih, dari desainnya Pak Ide tadi cuma ngasih loop aja biar efisiensi di air juga yang apa efisiensi di freshwater juga dan juga nanti biar
para kru kru apa yang ada di dalam kapal itu juga lebih nyaman aja pakai fasilitas kamar kecil ya. Terus sama buat tekanan di tiap ruangan juga biar sama. Itu juga sebenarnya kekurangan di menurut kelompok kami ya. Itu kekurangan di desainnya Pak Ede itu kurangnya kurang merata aja sih kalau cuma dari satu pipa utama. Jadi inovasinya apa kelebihannya ya kayak kelebihannya pastinya sama bakalan tekanannya, tapi buat kekurangannya mungkin buat penempatan pipanya ide. Jadi intinya kalau dari kelebihannya yaitu yang udah tak jelasin tadi, kekurangannya ya cuma makan tempat sama buat penambahan pipa yang lebih banyak aja sih. Kalau dari kelompok dua gitu. Terima kasih. Oke, izin masuk Kristo 135. Kedengaran suaranya nggak, Rek? Dengar tuh. Dengar, Oke, dengar. oke, ini aku izin menyangga ya, Rek. Yang punyanya inovasinya Mas Opit. Tadi Mas Opit kan bilang, Opit kan bilang kalau misalnya dia akan ada pipa yang lebih, ada dua pipa lah, ada dua jalur pipa untuk shower ataupun wastafel atau WC tadi kan. Nah, tapi semisalnya nih kalau ada dua pipa, apakah tidak membutuhkan pompa yang lebih banyak untuk mendorong itu supaya lebih bekerja se semestinya kayak gitu kan, karena kan pipanya kan ada lebih panjang ya, lebih panjang dan lebih banyak. Otomatis daya dorong kan juga membutuhkan lebih banyak juga. Apakah pompanya itu juga membutuhkan lebih banyak atau cukup eh, satu aja kayak gitu? Terima kasih. Oke, izin jawab itu. Kalau masalah sebenarnya di desain kelompok dua kelompok kita itu buat penempatan pipanya sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi itu jadi kita tiap-tiap deck atau tiap-tiap tingkatan itu pipanya dibikin kayak berdempetan aja, tapi emang pipanya lebih banyak. Nggak selalu lebih panjang sih, panjangnya pasti sama, tapi kayak semisal pipa pipa nih tapi satu pipa doang kan otomatis eh, buat ngelupnya itu nggak harus dipanjangin atau gimana kan itu bakalan nanti baliknya cuma apa ya pipanya itu di buat tekanannya bakalan tetap sama jadi buat pertanyaan itu izin jawab satu pompa itu cukup karena emang buat panjang pipanya itu nggak nambah, cuma dibuat putar balik aja gitu. Oke, siap, terima kasih, Bit. Oke, untuk yang lain apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin mengusulkan inovasinya, teman-teman? Halo, halo, aku boleh ini nggak boleh saran nggak?
nggak saran sih, ngajuin penjelasan dari penjelasan ulang kayak jelasin inovasi dari yang pertama kelompok satu dulu. Aku mau tanya, kan tolong jelasin ulang kelompok satu. Nanti kalau udah aku ada beberapa pertanyaan buat, nggak beberapa sih, ada satu pertanyaan doang buat kelompok satu. Terus buat kelompok dua juga, aku mau tanya, ada satu ini nanti jelasin inovasi kalian juga, biar nanti kelompok lain juga bisa tanya atau diskusi yang dibingungin apa. Jadi kalau dari aku yang aku bingungin, itu kan tadi kalian ngomongnya reverse osmosis, bener nggak? Ya benar. Nah, oke. Jadi reverse osmosis kalau misalkan nih, misalkan air lautnya berminyak atau berlumpur gimana, itu gimana ya buat fresh waternya. Jadi semisal apa kebetulan yang masuk itu yang masuk air lautnya itu kayak ada kandungan minyak atau berlumpurnya. Nah, itu bakalan berpengaruh nggak ke fresh waternya, dan apakah di kelompok tiga udah ada apa ya cara untuk mengantisipasi. Sebenarnya di apa namanya di komponen reverse osmosis itu udah bisa menyaring sampai 99% ya. Dan dari reverse osmosis juga itu bisa buat jadi fresh water, tapi bukan buat konsumsi, buat air minum gitu. Jadi hitungannya kayak grey water gitu lah. Jadi eh, seharusnya bisa kalau misal air berminyak gitu. Eh, aku mungkin mau nanya, berarti reverse osmosis itu bisa apa kayak nyaring minyak sama lumpur gitu juga dong berarti. Harusnya bisa ya kalau dari yang tak baca-baca. Tuh sampai 99% dari apa namanya tuh super simpelnya itu, dari membran semi permeable. Tapi bukan berarti dia bisa menjadi air minum, cuma buat air kebutuhan sehari-hari aja. Oh, jadi kesimpulannya tuh kalau bisa dibuat buat kebutuhan sehari-hari masih bisa, tapi untuk minum nggak bisa. Mungkin gitu ya kesimpulannya. Iya Oke, kan. makasih Nah, Van. oke. Oke, tadi Opit, aku mau nanya lagi, mau mastiin sih lebih tepatnya. Tadi yang buat pertanyaan kelompok satu apa aja ya? Maksudnya selain inovasi dari kelompok kita, ada belakangnya gitu, tapi aku nggak dengar, sorry. Bisa diulang? Oh, izin ngulang, jelasin inovasinya. Soalnya tadi kayak suaranya waktu jelasin inovasi dari kelompok kalian itu juga kayak kurang jelas. Jadi tadi maunya niatnya itu setelah kalian jelasin, aku kira sesi tanya jawab kan, tapi ternyata sesi tanya jawabnya di akhir. Jadi bisa minta tolong jelasin inovasi kalian aja apa, terus kelebihan dan kekurangannya apa. Terima kasih. Oke, izin jawab Pit. Aku Kristo, NR135. Jadi inovasi dari kelompok saat itu di mana kita tetap memiliki fresh water sama sea water ya. Jadi ada dua air di situ. Lalu dan di setiap air di fresh water dan sea water itu masing-masing ada dua pompa. Yang satu berfungsi untuk beroperasi dan yang satu berfungsi untuk standby. Nah, jadi itu fungsi itu ketersediaan unit backup agar sistem tetap berjalan.
Jadi jika unit yang utama gagal atau ada sebuah kerusakan atau gak kuat gitu menopang tekanan, itu masih ada yang satunya kayak gitu. Jadi itu menjamin supaya apa ya, supaya agar tetap sistem air yang ada di kapal itu tidak terputus gitu. Karena aku lihat di punyanya bapaknya itu tadi pompanya cuma ada satu. Sedangkan kalau misalnya fresh water, pompa fresh water mati, otomatis kan dalam satu kapal tuh nggak bisa mandi, nggak bisa pakai wastafel. Atau kalau misalnya pompa si waternya itu mati, otomatis kan satu kapal kan nggak bisa pakai WC seperti itu. Jadi mungkin inovasi dari kelompokku cuman ada itu udah konsep redundancy, ada konsep cadangan. Itu aja, terima kasih. Oke, oke itu. Terima kasih penjelasannya. Eh, Sorry sebelumnya aku mau nanya, berarti menurut kalian desain dari PID itu pompanya cuma satu. Jadi kalau misalkan pompa yang mati, berarti nggak ada pompa penggantinya gitu ya? Iya sih, setangkapku kayak gitu ya. Itu yang desainnya, yang aku lihat di desainnya Pak Ide. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Setauku ya, setiap kapal itu kalau misalkan berlayar itu harus ada pompa cadangan minimal satu. Itu kayak udah regulasi internasional pelayaran lah. Kalau setiap kapal tuh harus memiliki pompa cadangannya. Mungkin itu bisa ngejawab ya. Oke sih. Aku mau tanya Lukman, berarti memang udah sepastinya pompa itu gak cuma satu kan ya di kapal. Walaupun nih misal kita cuma mau masang satu, tapi itu udah sangat-sangat efisien itu berarti nggak boleh kan? Gitu ya? Iya, nggak boleh. Soalnya di regulasi kan setiap kapal harus memiliki kayak nggak salah dari pompa, dari mesin yang gede kayak generatornya aja tuh harus ada dua, harus ada cadangannya. Kalau semisal mati di pelayaran, istilah punya cadangan lah untuk mesin ini. Oke, oke, thanks infonya Lukman. Menjadi bahan pertimbangan kita. Masih. Makasih Lukman. Oh iya, BTW Lukman tadi inovasi kelompokmu apaan ya? Siapa tahu kan apa ya bagus gitu bisa buat eh, solusi dari gambarnya Pak Ede kan. Oh iya, jadi permasalahan yang kami angkat dari desain PD itu kalau misalkan eh, semua toilet misalnya kayak wastafel terus kloset sama shower digunakan bersamaan semua itu di kamar yang paling kanan itu tekanannya bakal kecil atau airnya yang keluar bakal sedikit. Kenapa? Karena airnya kan udah dipakai sama pipa yang dari kamar-kamar yang di sebelah kiri. Nah, untuk mengatasi hal itu, kelompok kami menawarkan solusinya itu berupa circular loop. Nah, jadi circular loop itu kayak nambahin pipa buat apa kayak jadi ada tambahan pipa buat jadi airnya itu dia tuh nggak diem doang jadi airnya tuh muter terus air dari fresh water atau seawater yang mau ke kloset. Nah karena airnya muter terus jadi kayak apa ya kayak tekanannya itu merata karena air itu bisa apa iya air itu bisa ke tempat ke kloset itu dari dua arah bisa dari pipa yang misalkan kayak misalkan ada dua pipa nih dari looping kan looping itu kayak lingkaran. Nah, bisa dari pipa yang atas atau bisa yang pipa yang di bawah gitu sih. Iya itu tuh loopingnya tapi air bersih kan maksudnya. Eh Air bersih sama si water sih. Oh jadi bisa dua-duanya gitu ya. Iya.
Re, aku mau tanya kan kita udah jelasin inovasi apa inovasi kelompok kita masing-masing. Nah, aku mau tahu pendapat kalian bahwa kayak apa bisa sih kalau apa itu inovasi-inovasi itu dijadiin satu buat bener-bener nanti semisal Bapak Ede itu mau tanya apa sih hasil diskusi dari kelas ini kan kita juga kelas yang dikit kan. Jadi harusnya inovasinya juga nggak sebanyak kelas-kelas lain juga. Jadi kalau menurut kalian bisa nggak kalau dijadiin satu kayak dari kelompok satu tadi yang apa yang udah jelasin inovasinya, kelompok dua juga udah dan kelompok tiga juga udah, tuh bisa nggak kalau misal dijadiin satu biar nanti desain dari Bapak Ede itu bisa kita sanggah bareng-bareng. Mbak ini kalau dari kelas kita apa kita punya inovasi ini jadiin satu gitu. Ya, aku izin jawab ya. Jadi kalau menurutku ya dari tadi juga aku ada nanya juga sama Lukman, terus juga dengerin beberapa inovasi dari kalian. Kan kalau inovasi kelompok Lukman itu kan tentang eh, apa? Tentang perputaran dari air si waternya itu kan sama yang satunya tadi kan. Terus juga kalau dari si Irfan tuh kan dia itu apa menyaring airnya kan. Nah, itu menurutku bisa dijadikan satu kan ya karena kan eh, kalau dari si Lukman itu kan dia kan muter kan airnya. Nah, sebelum diputer itu kan berarti lebih baik ditambahin inovasinya si Irfan yang tadi itu yang suruh nyaring air-airnya itu supaya nggak ada kotorannya. Terus juga eh, ya dari kelompokku sih ya cuma nambahin satu satu pompa lah ya, cuma buat apa namanya buat jaga-jaga tapi ternyata agak kesalahan sedikit jadi mohon dimaklumi itu sih kalau menurutku sih jadi ya eh, buat gabungannya sih kayak gitu sih kemungkinannya kalau menurutku tapi kalau menurut kalian ada ada apa ya ada bahasa lain ya bolehlah dikasih tahu di sini. Mungkin aku mau nambahin ya sedikit dari desain gabungan. Mungkin dari desain Evan tadi bisa ditambahin, tapi kayak menurutku nggak harus kayak 100% ngandelin dari reverse osmosis sih. Soalnya kan setahu ya kalau misalkan ke lewat ke perairan berminyak atau berlumpur gitu kan, di perairan yang kayak gitu tuh setauku membran dari reverse osmosis itu nggak kuat. Maksudnya kayak ya bakal sering ganti lah. Sedangkan kalau berlayar di perairan kayak gitu kayak mungkin kita juga butuh kayak cadangan fresh water yang emang buat fresh water itu sendiri. Jadi kayak nggak 100% ngandelin apa ngandelin reverse osmosisnya itu. Jadi kayak sekali-sekali masih pakai apa kayak pakai si waternya juga. Mungkin gitu sih dariku. Soalnya kayak kalau misalkan semuanya pakai fresh water terus disaring pakai reverse osmosis itu agak boros ya buat kayak buat kloset gitu kan. Kayak kalau bisa kan bisa pakai si water kenapa enggak gitu loh istilahnya. Mungkin itu aja sih dari aku. Re, terima kasih Re buat semuanya Re, buat semua inovasi kalian, buat semua masukan kalian. Eh,
buat semua yang kalian buat, desain yang kalian buat. Makasih ya, Rek. Jadi mungkin kesimpulannya, eh, inovasi-inovasi tadi yang udah dijawab sama Keisha, jadi inovasi yang tiga kelompok ini jadi satu, mungkin itu yang akan kita sampaikan ke Bapaknya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan pada jam sekarang ini. Terima kasih ya, Rek, untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf, Rek, kalau misalnya dari aku atau Keisha ada kesalahan. Eh, Oke, terima kasih juga Kristo. Oke. Terima kasih, Rek. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih, terima Semuanya kasih. hadir. Bra, 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 minta tolong Selamat tidur. videonya ditaruh di drive-nya ada di link deskripsi grup ya. Jadi semuanya bisa Oke. akses di situ. Oke, makasih ya, Bra. Oke. Oke. UN ya ini Udah, ya, Rek, makasih recordnya. ya, Rek, buat waktunya, Rek. Maaf ya, Rek, kalau misalnya malam-malam. Man. Soalnya kan juga supaya bisa sama-sama. Oke. Makasih semuanya. Udah, Rek, Bra, makasih, bra, Rek. bra, bra. Ya, ya. Jangan masukin videonya langsung ya. Mm-mm. Jangan, cowok kan bapaknya nggak minta video langsung. Bapaknya kan cuma minta link YouTube. Bisa nggak kamu masukin ke YouTube? Bisa, bisa. Nah, Nanti nanti aku taruh taruh YouTube dulu ini. ya taruh YouTube dulu. Nanti terus jadi YouTuber. Enggak. Terus habis itu, terus habis itu nanti kamu kasih aja linknya di grup. Nanti aku yang nyusun gimana. Oke. Ya udah, Oke, oke, oke. oke, oke. Aman. See Ya, you. selamat Terima kasih, Rek, tidur. semua, Rek.